Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan harapan saya bahwa saudara diberkati Tuhan dan tetap menjaga kekudusan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pagi kita lanjutkan tentang bagian yang keempat dari lanjutkan. Dan kita telah belajar beberapa hari yang lalu, yaitu yang pertama bahwa Tuhan memilih kita. Dan yang kedua, Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Dan yang ketiga, kita bicara bahwa Tuhan menyertai kita. Dari semuanya itu ada bagian yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita, yaitu hati kita. Dan kita akan melihat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-6 dikatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Ada bagian yang Tuhan ingin kita miliki, atau itu timbul di dalam hidup kita yang harus kita miliki, yaitu kuatkan hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu itu harus bagian yang harus kita miliki. Di samping Tuhan menyertai kita, di samping Tuhan memberikan otoritas kepada kita, di samping kita adalah orang pilihan Tuhan, ada bagian yang dikatakan kuatkan dan teguhkan, itu harus menjadi milik saudara dan saya. Kata kuatkan itu dalam bahasa aslinya itu artinya kita bertumbuh dari satu kekuatan yang bukan sekedar statis, tapi kekuatan kita harus bertumbuh, terus-menerus bertumbuh menjadi kuat. Kekuatan anak kecil dengan kekuatan orang dewasa berbeda. Dan itu yang Tuhan inginkan. Arti kuatkan itu kita mesti harus bertumbuh kekuatan kita. Bertumbuh dan bertumbuh. Kenapa harus bertumbuh? Karena lawan kita ini selalu berubah dan selalu lain. Bukan sekedar seperti halnya dengan Daud, bukan sekedar dia melawan singa dan dia melawan akan beruang, tapi pada akhirnya juga dia melawan yang disebut dengan Goliat. Ini yang membuktikan bahwa kekuatan kita ini harus bertumbuh hari lepas hari, tidak boleh statis. Kekuatan hari ini harus berbeda dengan kekuatan yang lalu. Kekuatan hari ini lebih kuat daripada kekuatan hari yang lalu. Itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kekuatan kita mesti bertumbuh hari lepas hari. Bukan sekedar kekuatan yang Tuhan tuntut, dikatakan teguhkanlah hatimu. Kata teguhkan hatimu dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa kita ini harus waspada, menjaga makanan kita, menjaga asupan kita, supaya kita menjadi teguh di dalam hidup ini. Jadi kita ini, kata teguhkan itu supaya hati kita ini tetap dalam kondisi yang tetap kuat dan teguh. Jadi saudara kasih Tuhan, bagaimana kita ini bisa kuat hidup kita? Ini jelas dalam hidup kita adalah hati kita ini harus dijaga supaya kita menjadi kuat. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita ini perlu dijaga supaya kita ini memiliki keteguhan dan kekuatan hati. Jadi ada bagian yang perlu kita miliki yang bukan Tuhan, tapi kita. Sehingga dikatakan, jagalah hatimu. Yang harus menjaga adalah diri kita sendiri, tidak bisa orang lain. Jadi saudaraku kasih Tuhan, setiap kita harus menjaga hati supaya tetap teguh dan tetap kuat. Supaya kita bisa sampai pada rancangan Tuhan yang Tuhan kehendaki. Jadilah teguh dan jadilah kuat, walaupun usia kita tetap berjalan dan menjadi tua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Buatlah yang mendengar renungan pagi hari ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan orang-orang yang menjadi teguh dan kuat untuk menghadapi dan menjadi pemenang.
Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa esok pagi untuk lanjutkan yang berikutnya.